Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini kita akan membuat jaringan kantor sederhana menggunakan Cisco paket tracer dengan apa yang sudah kita pelajari di playlist ini ya. Jadi di video kali ini kita akan setup topologinya, konfigurasi IP address-nya, konfigurasi yang lainnya ya, nanti banyak, dan juga cek custom-nya. Nah, di video kali ini kita akan menerapkan 10 konsep dasar jaringan ya. Saya sebut ini adalah garis besarnya, ya. Jadi kita nggak akan menjurus ke lebih, apa ya, lebih dalam, ya. Jadi kita di luarnya, jadi simpelnya aja ya. Nah, 10 konsep ini sudah saya buatkan ya videonya di playlist ini, dan sebelum alangkah baiknya ya sebelum teman-teman nonton video ini, teman-teman nonton ke 10 video ini ya. Ada IoT, HTTP, DNS, FTP, email server, DHCP server, wireless connection, access point, dan lain-lain ya, penyap. Oke, nah disclaimer dulu ya, sama kayak tadi. Di video kali ini tidak akan memasukkan konsep jaringan seperti RSP, STV, OSPF, static routing, subnetting, apalagi apa ya namanya, eh, eh, access port, trunk port, dan lain-lainnya. Tidak ya, karena kita akan menerapkan konsep yang sudah kita pelajari aja ya. Nah, untuk konsep yang ini ya, HSP, STP, OSPF, dan seterusnya, kita akan bahas di video-video yang akan datang, ya, tenang aja ya. Nah, karena itu jangan lupa like, comment, subscribe ya. Dan sebagian materinya mungkin akan mencakup ke materi sesiannya ya. Oke? Nah, kita akan membuat jaringan sederhana. IP-nya seperti ini ya, 192.168.1.0 dan ini 2.0. Jadi ada dua network, yang satu DHCP, yang satunya lagi static. Domainnya ini office.com, HTTP-nya office.com juga. Untuk mail domainnya office@gmail.com. Untuk IoT-nya kita akan pakai kipas angin, garasi, dan penyeduh kopi ya. Dan juga SSID-nya kita namakan atau bernama Office Wifi. Oh, ini harusnya Office Wi-Fi ya, bukan Wifi. Kayaknya ini typo, oke? Nah, untuk file topologinya, teman-teman bisa download di ini ya, di link di kolom deskripsi. Yang satu ada GitHub, yang satu yang lainnya ada Drive ya. Jadi isinya itu adalah berisi tentang topologinya yang belum dikonfigurasi tentunya, ya. Jadi agar cepat lah. Jadi kita gak perlu setup dari awal untuk bikin topologinya ya. Oke, kita langsung aja buka Cisco pakai tracernya ya. Nah, di sini udah ada ini ya, udah ada topologi yang sudah dibuat oleh saya ya. Teman-teman bisa download di GitHub atau di ini ya, atau di Drive. Nanti di GitHub ada dua file ya. Yang satu itu adalah yang ini ya, yang nggak ada konfigurasinya, cuma topologi doang. Kalau misalnya yang kedua itu ada konfigurasinya. Jadi jika teman-teman pengen mencocokkan atau ya pengen lihat lebih dalam ya, teman-teman bisa download file keduanya ya. Oke. Nah, di sini juga ada checklist ya. Nah, di sini kita udah setup topologinya ya. Udah di setup karena kita tinggal konfigurasi aja ya. Lanjut kita akan konfigurasi DNS-nya. Oke. Kita konfigurasi DNS. Kita jelaskan dulu sedikit mungkin ya. Nah, di server ini saya udah bikin 4 buah server ya. Yang saat server ini menampung DHCP sama DNS server. Server ini mail sama FTP. Yang ini input IoT, yang satu ini buat ini HTTP atau domainnya itu office.com. Jadi disclaimer dulu ya, topologi ini ya saya buat untuk bahan pembelajaran kita. Jadi nggak apa ya namanya, nggak sesuai, maksudnya bukan nggak sesuai banget sih, kurang sesuai sedikit dengan yang ada di lapangan. Ya contohnya sih seperti ini ya, untuk servernya
harusnya itu ada di satu switch ya, jangan di seperti ini. Ini tuh mengaruh kepada keamanannya ya. Tapi ya kita kita kesampingkan dulu hal yang seperti itu, kita fokus saja dengan apa yang sudah kita pelajari ya. Oke, di playlist ini, yang ada di playlist ini. Oke, kita lanjut, kita buka ini ya, buka server DNS yang berada di server satu. Di sini ya, kita sebut server satu aja. Nah, kita pergi ke service, kita pergi ke DNS ya. Di sini kita akan tambahkan 2 buah DNS ya. Yang satu itu adalah untuk si office.com ya, website office.com. Yang kedua itu untuk IoT ya. Mungkin sedikit penjelasan ya. Di sini itu ada 2 network ya. Yang satu itu 192.168.1.0 yang area ini ya, yang area orange ini sama yang ini ya, server satu sama server 2. Jadi yang ini ya, yang ini sebelah kiri itu IP networknya seperti ini, 192.168.1.0. Yang sebelah kanan ini yang biru sama yang ini sebelah kanan juga, ini tuh ini tuh memiliki IP network yaitu 192.168.2.0 ya. Oke. Nah, di sini si office.com ini memiliki IP 192.168.2.1. Ya, kita bisa lihat ya. Di sini titik 1 ya. Nah, yang ini titik 2, ini tuh apa namanya? Oktet terakhirnya. Jadi bacanya seperti ini, 192.168.2.1. Yang ini 192.168.2.2 dan seterusnya ya. Ini juga sama. Ini ya, oke. Nah, kita buka server DNS. Di sini kita on kan, ya. Kita on kan ya. Entar, ya. Di sini kita on kan. Nah, di sini kita buat namanya. Yang untuk pertama kita tambahkan office.com. Address-nya itu adalah 192.168.1.2. Titik 2 titik 1 ya maksudnya. Untuk konfigurasi networknya setelah ini ya. Kalau kita add, nah kita tambahkan lagi ya untuk FTP. FTP itu 192.168.2.2 ya. Kita ketikkan saja di sini 192.168.2.2. Nah, untuk ininya kita ketikkan saja office.iot. IoT ya. Add. Nah, sudah ya? Sudah, kita sudah konfigurasi DNS-nya. Kita close. Dan di sini kita udah. Lalu kita konfigurasi HTTP-nya ya. Oke, kita konfigurasi HTTP-nya atau di server yang keempat ya, kalau misalnya dari kiri yang namanya office.com, kita masuk, kita pergi ke service. Lalu kita pergi ke HTTP. Ya, di sini kita edit aja ini ya. Lalu kita hapus sampai sini. Di sini kita ubah menjadi office.com ya. Dan di sini kita ubah menjadi office.com. Office.com. Save ya. Oke ya. Oke, udah ya, office.com. Oh ya, kecil aja ya. Office. Udah mungkin. Oh, udah ya. Nah, sudah, kita udah konfigurasi HTTP-nya. Udah. Lalu kita akan konfigurasi atau setup IP address-nya ya. Kayak ini agak panjang ya. Yang pertama itu kita mulai dari network ini ya, 192.168.1.0. Nah, ini tuh konfigurasinya kita akan buat DHCP ya. Yang menggunakan DHCP server dari server ini, ya. Kalau misalnya kita belajar tentang nanti ya, kalau misalnya kita nanti belajar tentang router atau DHCP, kita nggak perlu kaitkan ini ke DHCP ke server ya. Kita bisa buat DHCP di sini ya.
Tapi karena kita belum belajar tentang hal itu, kita akan pakai saja yang sudah kita pelajari aja ya. Oke, kita pergi ke server DHCP. Bentar, kita pergi ke server, bentar ya, server DHCP. Yang ada di server 1, kita pilih DHCP. Nah, di sini kita ubah menjadi apa ya? Nggak usah lah ya. Oh, sebelum itu kita harus setup konfigurasinya dulu ya. Nah, di sini itu titik satunya belakangnya. Ya, ini kita ketikkan 192.168.1.1 ya. Satu masnya 255.255.255.0 default gateway-nya ya. Oke, kita jelaskan sedikit dulu ya. Kan kita udah belajar tentang gimana caranya menyatukan kedua network atau kedua LAN yang berbeda ya, berbeda IP-nya. Nah, di sini itu kita pakai yang namanya gateway ya. Nah, di router ini, di sini kita pasangkan titik 100 ya di belakangnya dan juga titik 100. Jadi kalau misal kita pengen berkomunikasi dengan si network yang berbeda, maka akan melewati gateway ini ya. Atau bisa kita sebut gerbang keluar ya. Nah, dari sini kita isikan saja copy ya di sini 100. Dan tentunya si gateway ini kita akan setting secara statik ya. Oke. Nah, selain di sini ya baru DHCP. Untuk DNS servernya kita masukkan saja ke ini ya, server DNS kita atau titik 2 ya. Enggak, ini server DNS itu IP-nya ya, IP server ini sendiri. Jadi kita copy aja di sini. Sudah ya. Oke, kita close aja. Kita pergi ke service lalu kita nyalakan ininya. Untuk default gateway-nya kita samakan sama kayak yang tadi ya. 2.168.1.100. Untuk DNS servernya kita ketikkan 192.168.1.1. Untuk start IP address-nya saya pengen mulai dari ini aja ya. Mulai dari apa namanya? Mulai dari titik 5 ya belakangnya. 1.5. Subnet masknya yaitu 255.255.255.255. Lalu ini maksimum number usernya kita masukkan saja ke 5 ya. Kita save. Nah, sudah ya, kita coba lihat lagi. Ini udah benar ya. Ntar kok 1 ya, ini sudah 25. Save. Wah. Oh, salah ya. Ternyata ini harusnya 0. Ya, kalau misal kita belajar tentang subnet mask, yang di sini itu subnet mask itu mengaruh kepada berapa banyak user atau berapa banyak IP yang bisa dipakai ya. Kalau misal kita ini ganti 5 di 255, tetap kita kalau misal kita ubah equipment menjadi 30, maka tetap gak bisa ya. Sedikit pelajaran ya mungkin untuk video-video yang akan datang. Dari sini kita settingnya 25. Save. Nah, sekarang kita udah bisa ya. Oke, kita close. Kita ke PC 1. Kita IP configuration. Kita udah dapat. PC 4. IP configuration. Udah dapat. PC 0. Dan seterusnya ya. Teman-teman bisa percepat video ini ya. Kalau misal video ini kelamaan. Dan juga ini kayaknya video ini bakalan lama ya. Jadi santai aja teman-teman. Dan tonton sampai habis ya. Ternyalain ya. Sudah, untuk PC sudah. Nah, di sini kita mulai ke wireless-nya ya. Untuk laptop ini kita buka satu dulu ini. Lalu kita lihat, kita kan ini masih memakai ini ya, memakai Ethernet di sini. Kita off-in dulu, lalu kita cabut ini ya. Lalu kita pasangkan.
si wireless ininya ya, wireless port mungkin bisa disebut. Kita nyalain lagi, oke, kita ubah dulu ya ininya. Ini saya kelupaan belum mengubah ini, mengubah si portnya. Oke, si yang ini juga kita pergi ke physical ya tadi ya, kita matiin, lalu kita cabut ininya, lalu kita pasangkan yang ini. Kita close, di sini sudah ya, ini sudah menyambung ke ini ya, ke akses point ini ya. Kita coba ubah aja namanya, akses AP Office. Kita coba lihat lagi. Oh, ternyata belum dinyalain. Kita sudah nyala. Bentar ya, kenapa nggak nyala terus ya? Oh, udah nyala dah. Udah nyala ya. Kita pergi ke laptop yang pertama ini ya. Atau ini namanya laptop 0. Kita pergi ke desktop. HP configuration. Udah nyala ya. Atau mungkin kita coba ini dulu ya. Apa namanya? Ubah nama si WiFi-nya. Di sini kita ubah menjadi apa ya? Kita lihat ke sini mungkin. Kita lihat ke sini. Untuk SSID-nya tuh adalah Office WiFi ya, bukan WiFi ya. Typo. Oke, pergi ke sini. Kita pergi ketik 2 kali, ketik pencet 2 kali lalu kita masukkan Office WiFi ya. Untuk sandinya adalah 123456678 ya. Kita close. Oke, kita pergi ke laptop 0 lagi. Kita pergi ke PC wireless. Maaf ya tadi ya, saya kelupaan untuk setting si HP-nya sama wireless connection-nya. Karena itu ma termasuk kepada bagian, pembelajaran yang sudah kita pelajari ya, di video-video sebelumnya. Jadi kita harus masukkan materi ini, kita konekin, lalu kita masukkan nomornya, sandinya maksudnya, 3456778. Connect, sudah ya, sudah connect. Kita pergi ke PC 2, laptop 2 maksudnya, atau laptop 1 kalau misalnya namanya di sini ya. Ke PC wireless, kita ke connect, kita lihat, kita tunggu ya. Dan di sini ada Office WiFi. Kita konekin aja. Kita masukkan sandinya 123456678. Connect. Sudah ya. Kita lakukan hal yang sama ya untuk laptop terakhir. Kita ke desktop, kita ke PC wireless, ke connect. Lalu kita ini ya namanya. Lalu kita pergi ke Office WiFi. Konekin. Kita ketikkan 123456678. Connect. Jadi sudah ya untuk IP konfigurasinya udah ada ACP juga. Oke, di sini kita coba kita ini kan dulu ya. Namanya konekkan dari HP ke HP dulu atau ke WiFi. Nah, di sini kita harus ketikkan mana wire di sini. Atau mungkin ini ada ya? Enggak ada ya kayaknya ya. Kita harus ke di sini. Nah, di sini kita masukkan ya. Kita ada yang ini. Nah, ini kita selesaiin ya masukkan Office WiFi. Keamanannya ini WPA 2 ini ya, 453456678 ya untuk sandinya. Untuk IP konfigurasinya DHCP ini juga DHCP ya. Sudah, kita tunggu. Harusnya connect ya. Kalau misalnya gak connect, namanya atau SSID-nya ada yang typo. Oke, kita pergi ke ini ya, untuk fan sama ini ya. Sama yang terakhir ini apa ini namanya nggak tahu lah. Pembuat kopi atau apa lah gitu. Nah, kita pergi ke fan ya di sini. Nah, di sini kita pergi ke physical, ke config maksudnya. Pergi ke wireless. Lakukan hal yang sama ya. Office WiFi. Lalu untuk keamanannya ini, lalu kita tambahkan sandi
3456078 ya. Close. Lakukan hal yang sama ya. Kita pergi config ke wireless. Kita ketikkan office wifi. Lalu sandinya pakai ini. Kita masukkan sandinya 123456078 ya. Kita tunggu artinya udah connect. Nah, sebelum kita pergi ke konfigurasi ini ya, network selanjutnya kita coba cek koneksi. Oh, kita kelupaan yang ini ya, yang server ini kita belum konfigurasi IP address-nya. Nah, di sini kita pengen konfigurasi address-nya secara statik aja ya. Biar IP-nya bisa kita tentuin sendiri. Oke. Slon 2.168 titik 1 titik 1. Subnet masknya 255.255. Oh, 2 ya maksudnya. 2 subnet masknya 255.255.255.0 default gateway-nya 192.168.1.100. Lalu DNS servernya yaitu 192.168.1.1. Tolong diingat-ingat ya, atau teman-teman bisa tiru aja isinya. Oke, sudah. Nah, kita tinggal langsung aja cek koneksinya ya. Kita pesan ya, pakai pesan aja biar cepat. Di sini ke sini. Coba kita lihat sukses ya. Coba dari sini ke sini. Sukses juga kalau misalnya kita pengen lihat simulasinya. Ya seperti ini ya. Kan ada 2 ya yang tadi. Dari sini ke mana ya? Dari sini ke sini kayaknya ya. Ini juga dari sini ke sini. Kita lihat, kita lihat. Bisa lihat pesannya tersampaikan ya. Nih, tuh kan benar. Cepat. Kan ya udah ya. Kita delete, kita pergi ke real time. Lanjut kita akan konfigurasi ini secara statik ya. Wah, ini paling malesin. Karena kita harus konfigurasi satu-satu. Oke. Nah, di sini kita konfigurasi ini aja ya, server ini dulu. Kita pergi ke desktop, IP configuration. Terus 2.168.1.2.1. Subnet mask ini, lalu default gateway-nya adalah 192.168.2.100. Dengan servernya yaitu 192.168.1.1 ya. Ingat ya, harus diingat-ingat dengan servernya harus sama dengan network yang tadi ya. Walau networknya berbeda, tapi DNS servernya tetap sama ya. Karena kalau kita beda IP, kita masih bisa berkomunikasi ya. Gitulah. Oke, ini sudah. Coba kita copy aja ya biar cepat. Kita copy ya ini. Kita close. Pergi ke server IoT. Kita pergi ke desktop, IP configuration. Salin, habis optimize. Jadi 100. Dan servernya terbang jadi 1.1. Sudah ya? Sudah ya. Kita pergi ke sini ya. Kita konfigurasi satu-satu ya. Bismillah. Desktop, configuration. Tik 3 mungkin ya. Kali 5 default gateway-nya 100. Dan servernya 192.168.1.1 ya. Kita close. PC 6. Setelah ini PC 6 ya namanya. Kita pergi ke desktop, IP configuration. Aduh. Kita ubah dulu menjadi 4. Subnet masknya 255.355.355. Default gateway-nya 100. Belakangnya DNS servernya itu adalah 1.1. Oke, sudah. DNS invalid. Oh, ini salah ya, salah konfigurasi. Di sini 92.168.1.1 ya.
Kenapa ini statik ya? Karena ini adalah ruangan IT ya. Hah, jadi pasti apa namanya, harus dikonfigurasi secara statik ya. Atau kalau misal kita udah belajar tentang hotspot ya, kita bisa pakai pakai hotspot ya. Jadi kita login dulu, password dulu gitu. Tapi ya kayaknya Cisco gak bisa kayak gitu deh. Mungkin di Mikrotik bisa mungkin. Nah, kita lanjut ya, ini 5 subnet masknya 255.255.255 default gateway-nya itu adalah 100, belakangnya login-nya 192.168.1.1. Oke. Ini udah lama ini. Oke. Teman-teman kalau misalnya ini kelamaan bisa percepat atau ini ya, atau skip aja ya. Tapi ya teman-teman harus tetap ngelakuin ya. Lihat lagi nih, ini 5 ya. Ini 5 nih, berapa ini? 4, baru ini 6. Ya. Ini 6, baru 5.5, default gateway-nya 100, dari servernya itu 1.1. Sudah ya. Nah, di sini kita ini ya, kita connect ini dari apa namanya nih, garasi ya, pintu garasi ke access point. Kita pergi ke access point dulu, config port 1, kita nyalain lagi, nyalainnya. Terus ID-nya kita ubah menjadi garasi ya, mungkin namanya. Level PSK, passwordnya yaitu 1234568. 9 lah. 9. Kita pergi ke garage atau pintu garasi, kita pergi ke wireless ya. Kita pergi WP atau PSK, ini kita ubah menjadi garasi. Garasi ya namanya. Bentar, saya lupa. Port 1 ya, garasi G-nya kecil. Garasi G-nya kecil. Halo, passwordnya itu 2345678. Oke, ya sudah. Oke, dan ini kita konfigurasi IP-nya juga ya, lupa. Kita konfigurasi IP-nya. Ntar ya, secara statis titik 10 ya mungkin. Subnet masknya 255.255.255.0. Sudah, ini sudah terhubung. Lanjut, bentar ya, apakah ada ini udah. Kita lanjut, kita akan setup komunikasi antara dua IP yang berbeda atau kita akan konfigurasi si routernya ya. Nah, di sini kita lihat dulu ya. Ini yang mengarah ke network ini ya, yang biru atau 192.168.1.2.0 itu tuh pakai port fasternet 1/0 ya. Yang ini pakai port yang ke 1.0 pakai fast fast ethernet 0/0 ya. Ingat-ingat ya. Kita pergi ke router, kita pergi ke CLI. Di sini kita in aja, lalu config, lalu in fa 0/0. Di sini kita ketikkan IP address-nya IPR 256.168.1.100. 255.255.255.0. Lalu di sini no SA atau no shutdown. Kita pergi ke in fa 1/0. Lalu kita pergi, lalu kita ketikkan IP ad 2.168.1.2.100 ya. 255.255.255.0. No SA. Sudah ya? Sudah kayaknya. Oke, kita tinggal cek koneksi antara kedua network ini ya. Mungkin sekalian kita akan cek si website kita juga ya. Oke, kita pakai pesan lagi.
Di sini kita pakai yang terdekat dulu aja ya, yang ini sama yang ini. Coba kita hubungkan, harusnya valid dulu ya. Nah, ini kan masih valid ya. Coba kita delete dulu, kita sambungkan lagi ya, harusnya berhasil. Tetap valid, oke. Cobaan ketiga, sukses ya, sekarang sukses. Ini agak lama ya, karena ada protokol atau apalah namanya. Nanti ya materinya nanti saya jelaskan di video-video selanjutnya aja ya. Kita fokus aja ke sini ya. Oke, kita sambungkan lagi nih ke sini. Coba kita ini ke sini. Valid dulu, lalu kita coba lagi. Sukses ya. Mungkin kita coba yang lebih jauh lagi ya. Dari smartphone ke sini. Coba. Oh, langsung sukses. Coba kita ulang lagi ya. Dari sini ke sini. Valid, masih valid. Oke, kita lanjut lagi ya. Maaf, saya tadi habis minum ya. Oke. Coba kita cek dari laptop ini ke PC 6. Sukses ya. Nah, sekarang kita udah bisa mengkomunikasikan kedua network yang berbeda ya. Oke. Kita pergi ke dari ini dulu. Lalu kita checklist. Nah, sekarang kita akan konfigurasi FTP-nya ya. Lalu kita emang servernya juga, oke? Kita konfigurasi FTP, kita pergi ke server ini ya. Ntar kalau satu button grup saya ya ini ya. Oke, kita pergi ke service. Lalu ke FTP. Nah, di sini kita akan tambahkan ini ya, dua mungkin. Yang pertama itu adalah user wide read read doang ya kayaknya. Add bentar. Belum ada ya permission. Add passwordnya itu adalah 121 aja. Kita tambahkan juga admin ya. Admin passwordnya 123 ya. Si admin itu bisa white, red, delete, rename, and list ya. Semuanya ya. Oke, sudah. Di sini coba kita jadi si user yang berada di ruang IT itu akan login sebagai ini ya. Sebagai si adminnya dan ini sebagai usernya. Oke. Kita login ke PC 2. Dari sini kita akan upload file. Dari sini kita ini dulu ya, buat file baru dulu. New ya. Ini udah new. Di sini hi. Lalu di sini juga ntar ya. Hai hai. Hai hai hai. Save. Kita kasih nama hi. Ntar hi.txt. Oke, kita close. Di sini kita pergi ke command prompt. Nah, di sini kita langsung aja ketikkan ftp lalu office.ftp. Bentar ya. Harusnya DNS-nya udah nyala ya. Bentar. Kayaknya ini DNS-nya belum nyala. Kita pergi ke DNS dulu ya. Harusnya ini udah langsung marah ke IP ini ya. IP sih office dot bukan .iot tapi .ftp ya. Maaf. Jadi kita pakai FTP ya, bukan IoT di sini. 1.2. Oke, internet 1.2 ya. Maaf ya, ada yang salah ternyata. Oke, kita pergi ke PC mana lagi ya? Tadi tuh ke PC 2 ya ini. Kita ketikkan lagi FTP office.ftp. Nah, sudah ya, kita login sebagai admin. Lalu kita masukkan passwordnya 123. Di sini coba kita put apa ya tadi itu? Hi.txt kah?
Oh iya udah ya. Dari sini kita exit aja lah, exit aja, kita exit. Setelah cek, ya sudah, close aja di sini. Di sini kita akan login di PC3, bebas ya. Command prompt di sini kita ke FTP dulu. Office dot iya FTP. User satu dan untuk ininya untuk monitor filenya kita tinggal get hi.txt ya. Kenapa kita bisa login ini ya? Sebelum itu saya akan menjelaskan dulu kenapa kita bisa masuk FTP dan menuliskan office.ftp karena kita udah mendeklarasikan atau ini ya namanya, membuat salah satu konfigurasi DNS. Jika kita memasukkan keyword office.ftp akan mengarahkan ke ini ya, IP IP 192.168.1.2. Oke, kita lanjut aja. Opsi 3 ya. Dari sini kita ketikkan udah ya, udah get. Kita ke text editor, ke file, lalu kita open. Nah, di sini ada hi nih, .txt. Nah, ini sudah ada ya. Oke, sudah. Jadi ini sudah ya. Konfigurasi FTP sudah. Nah, sekarang kita akan konfigurasi email servernya. Dan juga jika teman-teman tertarik ya, saya udah juga buat konfigurasi DNS server menggunakan server yang beneran ya, maksudnya ya bener bukan simulasi ya. Dan saya konfigurasinya di DB16. Teman-teman bisa cek video yang ada di situ atas karena ini ya. Oke, kita lanjut aja. Kita itu mau ngapain ya tadi? Oh, konfigurasi mail servernya ya. Kita pergi ke sini. Kita tambahkan dua user aja ya. Kita ke email. Untuk domain name-nya kita pakai apa ya? Kita sudah tulis di sini. Mail domainnya adalah officemail.com. Oke, kita pergi ke sini. Kita ketikkan officemail.com. Save. Lalu kita tambahkan user baru namanya Raka aja ya. Passwordnya 123 ya. Yang kedua itu adalah Bambang. Passwordnya 123. Oke. Di sini kita pergi ke PC3. Di sini kita akan login sebagai Raka aja. Dan si Bambang akan login di network yang kedua ya, yang biru. Oke. Kita pergi ke email. Lalu kita masukkan nama kita. Bambang ya. Bambang at officemail.com. Lalu ininya incoming mail servernya yaitu 2 teks 108 teks 1.2. Kita copy aja di sini biar cepet ya. Username-nya Bambang. Passwordnya 123. Save. Kita langsung aja ya kirim email ke si Raka at officemail.com ya. Subjeknya hi. Lalu di sini hi dari ruang office. Oke. Ya bisa ya. Nah, di sini sudah sending emailnya ya. Kita keluar aja di sini. Kita login Raka di sini ya di PC Maya. Di sini aja PC 02 ya di sini. Kita pergi ke email, kita masukkan nama kita, nama saya Raka at officemail.com. Ini bisa dipesan nggak sih? Gak bisa ya? Oke, kita masukkan saja IP-nya. Username-nya Raka, passwordnya 123. Save.
Kita lihat ke receive. Nah, di sini saya menerima pesannya dari si Bambang. Pesannya itu adalah, "Hai dari ruang office." Nah, selesai ya. Sudah, di sini sudah. Terakhir kita akan konfigurasi IoT-nya ya. Oke, di sini kita pergi ke IoT, kita pergi ke service dulu ya. Lalu ke IoT-nya kita on-in, kita pergi ke desktop, kita pergi ke IoT monitor. Oke, di sini kita ubah ininya menjadi satu titik, IoT itu adalah 2.2 ya. 2.2 kita login aja. Oke, karena kita gak punya email, gak punya akunnya, jadi di sini kita signal up now ya. Di sini kita masukkan admin aja ya di sini, biar cepet admin. Create. Oke. Di sini kita tinggal pergi ke IoT-nya lalu kita nyalakan si remote-nya ya. Kita pergi ke fan dulu, kita pencet ya, kita pergi ke fan. Kita pergi ke ini ya, ke IoT remote server. Kita masukkan, bentar di sini. Scroll, kita masukkan server address-nya 2.2 ya, 2.2. Cukup ini biar buat nanti. Username-nya adalah admin, lalu ini adalah admin juga. Admin. Connect. Udah ya, udah connect. Kita pergi ke ini. Kita pergi ke IoT ke ini ya, remote server. IoT server, remote server. Server address-nya ini ya. 2.2 belakangnya. Username-nya admin. Ini juga admin ya. Connect. Sudah ya. Kita close saja. Kita pergi ke garasi. Pintu garasi ya. Kita lakukan hal yang sama juga. Kita pergi ke IoT server, lalu remote server, lalu kita scroll bar. Kita paste di sini, username-nya adalah admin. Ini juga adalah admin, oke. Kita connect. Sudah ya. Oke, kita cek coba ini ya, kita cek si IoT-nya. Nah, di sini udah ada 3 IoT-nya ya. Kita pergi sini ke apa ya namanya? Kita nggak bisa lihat ini tuh apa, ini fan atau apa sih? Oh, ini fan ya, ini fan. Kita lihat, kita high gini nih, jadi gini. Kalau jadi cuma satu doang, kalau off ya off. Kita juga bisa lihat ya, untuk ini on ya, ini off ya. Kita coba nyalain, ini jadi on, ini off. Oke, kita lihat lagi, kita geser, ini ke garasi. Di sini kita buka, tutup, buka, tutup. Nah, seperti itu ya. Close saja. Dan saya kelupaan satu yang penting ya. Kita belum cek websitenya ya. Kita pergi ke PC1 aja untuk cek websitenya. Kita pergi ke web browser. Di sini kita masukkan URL-nya ya. URL-nya itu adalah office.com. Go. Nah, ini udah ada ya. Udah bisa masuk office.com. Dan nyalainnya juga sama ya, pasti berhasil lah. Masa gak berhasil? Nah, ini juga udah sama ya. Oke, sudah. Salah. Nah. Nah, mungkin sekian ya video tutorial dari saya. Sama teman-teman udah menamatkan video ini ya. Video ini udah
panjang banget ya durasinya, mungkin 40 menitan mungkin. Ya ya semoga video ini bermanfaat ya bagi teman-teman, dan untuk video-video selanjutnya saya akan benar-benar lebih masuk ke ini ya, lebih masuk ke jaringannya. Nanti kita akan pelajari tentang ini ya, bagaimana caranya memilih IP yang benar, konfigurasi, eee, VLAN, konfigurasi STV, lalu apa lagi ya, SPF, dan banyak juga ya yang lain juga ya, static routing, dynamic routing, dan lain-lain ya. Oke, sekian ya video dari saya untuk hari ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa ya follow akun sosmed saya, yaitu RKYLAM di channel LinkedIn saya, dan juga GitHub ya. Jangan lupa di-follow. Oke, jika video bermanfaat, jangan lupa like, comment, dan subscribe, and see you in the next video. Bye bye.